Berbincang bersama dengan Kak Steldi, seorang wanita cantik ya. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Injilita Karur. Nah Tribuners, pada hari ini menarik sekali. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Steldi, ahli teknologi laboratorium medik. Ahli teknologi laboratorium medik. Ya. Nah, saat ini saya berada di Rumah Sakit Prof. Kando yang ada di Jalan Malalayang. Nah, Tribuners, saat ini saya akan berbincang bersama dengan Kak Steldi, seorang wanita cantik ya, yang pastinya menarik sekali. Saya akan bertanya-tanya mengenai profil dari Kak Steldi sendiri. Nah, Tribuners, langsung saja. Halo, selamat sore Kak Steldi. Ya, oke baik Kak. Aku mau nanya-nanya nih Kak, Injil mau nanya-nanya. Sudah berapa lama sih Kak kerja sebagai analisis laboratorium teknologi medik ini? Jadi kalau untuk kerja di laboratorium Kando ini sendiri sudah mau 5 tahun. Ya tepatnya bulan November ini, tahun ini udah 5 tahun. 5 tahun ya Kak? Ya, sudah cukup lumayan lama ya Kak? Ya bisa dikatakan begitulah. Ya. Nah oke, seperti apa sih Kak kerja seorang analisis laboratorium itu? Ya, jadi untuk analis laboratorium dulunya dikatakan analis laboratorium, tapi setelah adanya PMK terbaru tahun 2015 kita sudah berganti nomenklatur dari analis laboratorium, sekarang sudah dikenal dengan ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM. Nah, kalau mungkin masyarakat awam mengenal kita itu sebagai seorang laboran ya. Jadi kita sehari-hari bekerja di laboratorium, baik itu laboratorium rumah sakit, laboratorium klinik, ataupun laboratorium penelitian lainnya. Nah, pekerjaan kita itu memang tidak seterkenal dokter ataupun perawat, tapi kita memiliki peran sentral dalam menentukan atau menegakkan diagnosa pasien. Jadi kita selalu bersentuhan dengan pemeriksaan darah, mengambil darah, feses atau urin. Bahkan mungkin sekarang masyarakat lebih mengenal dengan pengambilan sampel tenggorok untuk pemeriksaan PCR COVID. Jadi itulah secara garis besar pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Wah, menarik sekali nih Kak Steldi. Nah oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tunggu ya Kak. Nah, untuk menjadi analis laboratorium itu, kalau mungkin kan ada sementara nih teman-teman di luar sana, Tribuners yang mungkin ingin berprofesi sebagai seorang analis ya di laboratorium. Syaratnya itu apa sih Kak? Jadi tentunya karena kita sebagai tenaga kesehatan, syarat utama harus punya pendidikan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Di Sulawesi Utara sendiri sudah ada programnya Prodi D3 di Poltekkes. Kemudian setelah punya pendidikan, kemudian kita harus punya yang namanya STR atau surat tanda registrasi untuk tenaga kesehatan. Kalau sudah punya itu, kita bisa melakukan praktek profesi sebagai analis kesehatan gitu. Jadi pendidikannya sendiri memang harus standarnya D3. Kemudian ada mau upgrade ilmu lagi bisa ke program D4. Kemudian bisa lanjut juga ke S2 terapan, bisa memilih biomedik dan lain sebagainya. Tapi D3 sudah bisa ya? Iya, sudah ada di sini. Di Sulawesi Utara sendiri itu mulai berdiri tahun 2010. Saya waktu itu angkatan kedua 2011. Dan sekarang sudah terakreditasi unggul juga. Jadi kalau mau sekolah tidak perlu jauh-jauh keluar Sulawesi Utara, bisa langsung ke Poltekkes yang ada sekarang. Untuk program D3-nya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah menjadi seorang analis laboratorium itu menjadi satu cita-cita sejak kecil Kak Steldi? Iya. Jadi analis ini kan atau ATLM ini kan jurusan yang masih baru, asing ya. Dulu waktu masih kecil itu hanya mengenal ada cita-cita itu dokter, guru. Jadi ya paling hanya berkisar di situ. Pelukis, itu hanya itu. Tapi setelah saya SMA, ternyata saya mulai mencintai yang namanya eksperimen. Kemudian setelah kuliah masuk ke Poltekkes masih bingung mau kuliah apa gitu. Nah setelah saya saat mau mendaftar lihat kok ini ada gambar mikroskop
Nah, dulu tuh waktu masih SMA, SMP tuh suka sekali bereksperimen dengan mikroskop. Jadi belum tahu analis itu apa, hanya tertarik dengan gambar mikroskopnya itu. Ya sudah, niat, daftar, dan ternyata dunia analis tuh selalu bersentuhan dengan hal-hal yang berbau eksperimen. Iya, jadi mikroskopis, benda-benda yang kecil kita bisa lihat, kemudian ada reaksi-reaksi, ya menarik lah. Iya, jadi kalau yang punya passion di dunia pengen jadi peneliti atau yang mau bereksperimen dengan bahan-bahan kimia atau sampel-sampel manusia, itu menjadi masuk jurusan analis tuh bisa jadi salah satu pilihan sih yang tepat. Iya, betul. Seperti jadinya sekarang Kak Steldi sudah menjadi seorang analis ya, Kak? Karena prospek kerja kita juga bukan hanya di laboratorium kesehatan, kita juga bisa di laboratorium penelitian. Iya. Gitu, kalau mau pengembangan ilmu ke dunia penelitian lah. Iya. Oke, baik nih Kak Steldi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suka duka menjadi seorang analis laboratorium? Kak? Suka dulu atau duka dulu nih? Oke, boleh duka. Oke, duka. Kalau duka, sebenarnya kalau profesi itu kita jalani dengan penuh rasa cinta. Duka itu bisa tergolong sangat sedikit ya. Karena apapun tantangan, kita anggap bahwa itu proses untuk kita menjadi lebih baik. Jadi kalau dikatakan duka, ya paling seperti saat ini aja. Contohnya pandemi, kita sudah bekerja semaksimal mungkin sampai kita harus lembur terus untuk menentukan hasil diagnosa, tapi tiba-tiba di masyarakat ada masyarakat yang kurang percaya dengan kita. Itu kan sebenarnya menimbulkan rasa kekecewaan dalam hati karena kita sudah bekerja semaksimal mungkin untuk hasil yang terbaik, tiba-tiba ada karena mungkin segelintir oknum ya bisa menganggap bahwa pekerjaan kita hanya untuk mencari uang. Tapi sebenarnya kita profesi ini merupakan suatu kebanggaan karena ini merupakan pekerjaan kemanusiaan. Itu sih. Kalau dukanya itu, kalau sukanya banyak. Sukanya banyak, Kak. Iya. Karena kan pekerjaan kita itu sangat membantu orang banyak. Ini merupakan pekerjaan kemanusiaan ya. Jadi mulia juga. Iya, mulia lewat pekerjaan kita banyak orang-orang, pasien-pasien yang bisa tertolong, mendapatkan kan pekerjaan kita menegakkan diagnosa. Jadi lewat pekerjaan kita akan ada tepat dalam penanganan pasien. Jadi gitu. Kemudian kalau kita di sini kita selalu bersentuhan dengan teknologi. Ya, jadi ibaratnya kita generasi milenial akan merasa senang karena pekerjaan kita tuh selalu ada perbaruan. Jadi ada karena namanya teknologi kesehatan. Jadi selalu bersentuhan dengan teknologi kan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan suka pekerjaan yang berbau iptek ya, berbau teknologi gitu. Itu sih. Oke, baik, menarik sekali nih Kak. Banyak ternyata nih Tribuners sebagai seorang analis ternyata lebih banyak sukanya dibanding dukanya Kak. Wah, luar biasa. Nah, di dalam pekerjaan ini seperti kita ketahui ya Kak juga kan mungkin sibuk ya, selalu sibuk dalam pekerjaan. Nah, bagaimana sih Kak cara Kak Steldi untuk menjaga kesehatan, apalagi kan dalam pandemik ini, dan juga kita tahu ya Kak kerjanya di laboratorium dan pastinya bertemu dengan orang ya kan, pasien. Nah, itu bagaimana nih Kak? Nah, jadi tips kalau saya ya hidup seimbang. Ya. Jadi ada seimbang waktu untuk bekerja, waktu untuk istirahat, pola makan. Kemudian kalau ada waktu free luang, biasa manfaatkan dengan hal-hal yang menyenangkan, ya kayak melakukan hobi atau berolahraga. Kebetulan di laboratorium juga kita teman-teman punya tim untuk olahraga. Jadi kita ketika ada waktu free kita sering kumpul-kumpul olahraga. Kemudian kita juga ada tim main game. Jadi kalau ada free itu kita bisa relaksasi otak, karena kan kebanyakan tuh penyakit juga datangnya dari otak karena stres ya kan. Nah, jadi karena kita punya di laboratorium punya teman-teman yang juga suka main game, ya udah kita main game saja untuk relaksasi sehingga pekerjaan tuh tidak jadi beban. Karena kalau sudah jadi beban itu kan bisa bikin stres, depresi, malah
bikin sakit. Iya betul. Turun imun. Iya, vitamin juga ya Kak tentu. Iya, Ya. vitamin gitu. Oke, baik nih Kak. Nah, biasanya untuk merileks pikiran, apa sih yang Kak lakukan selain dari olahraga tadi? Olahraga pertama, jangan menganggap bahwa pekerjaan itu beban. Ya, jangan menganggap apa. Karena kalau kita sudah pikir itu beban, nanti bawahnya kita akan rasa jenuh untuk melakukan. Jadi anggap bahwa pekerjaan itu sesuatu yang kita cintai sehingga tidak ada beban, jadi tetap rileks. Kemudian kalau memang seperti ada peningkatan kasus COVID kan, kita juga beban kerja kita jadi banyak. Nah, itu kita harus pintar-pintar mengakali, misalnya kita main game gitu dengan teman-teman. Jadi ada siapkan waktu untuk kita bisa main game, itu bisa membantu untuk relaksasi gitu. Ya, mantap sekali. Nah, biasanya nih Kak, kalau wisata itu Kak, liburan wisata kemana Kak? Kalau pandemi ya, iya. Kalau dulu sebelum pandemi biasa bisa di luar Sulawesi Utara, bisa di luar Manado, tapi kebanyakan paling ya yang adalah di Manado, di pantai, iya, gunung gitu, iya. Tapi kalau sekarang kan sudah pandemi, jadi ya, betul, dijaga juga ya Kak, dibatasi. Udah jarang sih untuk keluar. Iya betul itu Kak. Nah, tadi kan tentang olahraga dan lain sebagainya nih Kak. Hobi Kak Steldi apa sih? Hobi berubah-berubah nih. Tergantung mood. Iya, tergantung mood. Tapi yang paling sering kalau lagi tidak ada pekerjaan, ya paling suka baca-baca apa aja, artikel atau berita, ya, terus nonton paling, kemudian ya itu pergi sama teman-teman, entah mau olahraga atau hangout kemana. Tapi kan sekarang lagi pandemi ya, jadi paling lebih banyak di rumah lah. Iya, baca-baca, nonton gitu. Nih, mungkin Tribuners juga penasaran nih, Kak Steldi sudah punya pacar belum? Pribadi ya. Pribadi oke. Sudah. Ya, sudah. Nah, tipe cowok yang menurut Kak Steldi cocok untuk jadi pendamping hidup. Segitu. Apa ya? Pertama ya paling kita harus sefrekuensi. Betul. Sefrekuensi ya. Karena kalau sefrekuensi kan bisa kita ngobrol nggak nyambung ya. Iya, betul. Takut akan Tuhan ya pasti, bertanggung jawab. Kemudian saya nggak suka cowok yang posesif. Iya, jadi jangan. Iya. Itu aja sih. Oke. Baik nih Kak, untuk closing statement dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk closing statementnya nih Kak, mungkin Kak Steldi bisa kasih petua atau harapannya untuk para Tribuners juga mungkin dalam menjaga kesehatan atau lain sebagainya nih Kak, sebagai closing statement kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini nih Kak. Oke, seluruh Tribuners, sekarang kita kan sudah ada di masa pandemi. Sebagai seorang tenaga kesehatan, saya memberikan pesan untuk teman-teman selalu melakukan protokol 5M. Kemudian kita juga harus pintar-pintar untuk memilih dan memilah informasi, terutama yang berhubungan dengan berita-berita yang berhubungan dengan COVID, sehingga jangan sampai kita menjadi penyebar hoax. Karena itu bisa, karena dengan berita yang kita sebarkan, apalagi kita sebagai generasi muda ya, itu bisa saja mencelakakan orang lain. Ya, kemudian untuk seluruh tenaga kesehatan mau berpesan bahwa kita ini sedang melakukan tugas mulia. Jadi apapun berita di masyarakat, kita tidak boleh pantang menyerah, tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, karena bersama pasti kita bisa untuk terlepas dari pandemi COVID-19. Oke, mantap sekali. Baiklah Tribuners, terima kasih Kak Steldi sudah boleh diajak berbincang-bincang nih Kak pada siang hari ini ya menjelang sore hari. Nah,
Itulah Tribuners, wawancara saya pada hari ini bersama dengan Kak Steldi, seorang analis laboratorium yang ada di Rumah Sakit Prof. Kandau ini nih Tribuners. Menarik sekali Tribuners. Baiklah Tribuners, pada hari ini saya Injelita Karur bersama dengan Kak Steldi. Ya, terima kasih ya Kak Steldi. Ya, Tribuners, demikianlah pada hari ini bincang-bincang saya. Untuk itu saya mengucapkan selamat siang kepada para Tribuners, dan jangan lupa juga untuk Tribuners tadi yang Kak Steldi bilang untuk selalu menerapkan protokol 5M ya Tribuners. Para Tribuners semuanya baik dalam kita berkeluaran atau berkendaraan juga tetap mematuhi peraturan lalu lintas juga nih bagi para Tribuners yang ingin berkeluaran. Baiklah Tribuners, demikianlah wawancara saya pada hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah Tribuners, terima kasih Kak Steldi. Sama. Oke.